وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pengkajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan di masalah puasa atau di masalah sahur ya. Yang mana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah pada makan sahurnya. Jadi sebagian ahlul kitab, terutama Yahudi, mereka juga ada di beberapa hari mereka melakukan puasa. Namun tentu metode mereka berbeda dengan bagaimana kita. Bisa jadi mereka memang tidak ada sahur seperti kita. Dikatakan oleh Al-Ustadz rahimahullah, semua pernyataan di atas memperkuat anjuran untuk bersahur dan penekanan agar tidak meninggalkannya dengan sengaja. Di antaranya adalah perintah Rasulullah SAW untuk mengerjakannya, keberkahan bagi orang yang mengamalkannya, dan larangan meninggalkan sahur. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan keberkahan yang terdapat dalam santap sahur tampak nyata, yakni dengan sahur itu dapat memperkuat diri untuk berpuasa, menumbuhkan semangat dan menambah antusias untuk banyak berpuasa disebabkan ringannya beban padanya karena sudah bersantap sahur. Ada yang mengatakan di antara hikmahnya sahur ya, karena santap sahur membuat pelakunya terjaga dari tidur untuk berzikir dan doa pada waktu yang mulia tersebut, yaitu sepertiga malam terakhir. Yang mana saat itu waktu turunnya rahmat dan diterimanya doa serta permohonan ampunan. Bahkan terkadang pelakunya juga sampai berwudu dan melaksanakan sholat tahajud. Atau ia tetap terjaga setelah sahur untuk berzikir, berdoa, serta sholat atau bersiap-siap untuk sholat hingga terbit fajar. Adapun yang lebih mendekati kebenaran yaitu bahwa keberkahannya mencakup segala hal, baik waktunya, makannya, dan makanannya. Manfaat-manfaat santap sahur itu bersifat keagamaan ya, dan bersifat duniawi juga iya. Kalau keagamaan kan itu berarti kan itu ibadah gitu, di waktu yang terutama. Kalau keutamaan duniawinya yaitu dia bisa lebih kuat untuk menjalani hari itu karena sahur. Jadi sahur itu sendiri kan mencakup makanan, minuman, dan perbuatan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, lebih tepat dikatakan bahwa keberkahan di dalam setiap santap sahur diperoleh dari banyak aspek. Di antaranya mengikuti sunnah aja itu udah berkah. Kemudian membedakan diri dengan ahlul kitab, itu sudah berkah sebenarnya. Ada niat untuk membedakan, berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena ingin membedakan diri daripada ahlul kitab, maka itu sudah merupakan amal soleh dan keberkahan. Kemudian di antara aspek lainnya yaitu menguatkan ibadah. Dan ini nyata, makan sahur pada umumnya menguatkan puasa kita.
dan menguatkan ibadah dalam berpuasa kita. Juga menambah semangat, aspek lain, menambah semangat. Dan menolak akhlak buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Karena sebagian orang ketika dia lapar, maka akhlak buruknya bisa kumat. Ya, sebagian orang yang lapar, akhlak buruknya itu kumat. Orang ketika lapar itu kadang nggak mikir tentang maslahat madarat yang lebih afdol. Dia melakukan hal yang justru merugikan dirinya lebih-lebih. Itu karena lapar. Orang lapar itu seringkali susah diatur dan lebih emosi. Antum ingat demonstrasi yang entah di tahun kemarin atau tahun sebelumnya? Tahun kemarin sepertinya, ya. Demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Itu kan sebabnya ketersinggungan banyak dari masyarakat karena beberapa anggota DPR atau beberapa pejabat yang memang memamerkan ya kemewahan dan seperti merendahkan sebagian lapisan masyarakat. Orang-orang ini masyarakat lagi pada lapar ketika itu, ya, lagi susah nyari duit, lapar, gitu, lapar. Kalau udah susah nyari duit, lapar, itu di mana-mana ya orang bakal bertindak, orang bakal beraksi, demonstrasi dan seterusnya. Dan bisa dimanfaatkan untuk politik tertentu. Ini bukan di Indonesia aja sebenarnya. Orang lapar tuh banyak di mana-mana. Dan mereka bisa saling bunuh-membunuh karena laparnya itu. Ya. Maka Allah Ta'ala syariatkan puasa dengan adanya lapar di puasa itu, tapi juga diimbangi dengan adanya sahur supaya akhlak buruk karena lapar itu tidak timbul. Makanya disyariatkan sahur. Ya. Kemudian juga di antara aspek keberkahan karena sahur yaitu mendorong bersedekah kepada orang yang meminta ketika itu. Minta makan sahur. Itu siapa yang minta makan sahur atau kita belikan orang untuk sahur. Karena rata-rata kan orang dikasih untuk berbuka padahal kesempatan untuk dapat makanan untuk berbuka itu lebih banyak. Tapi untuk sahur ya sebagian orang ada yang sekadarnya, memang sebaik-baik sahur ya memang kurma. Tapi kan tradisi kebiasaan di zaman sekarang itu enggak makan kurma doang. Ya. Jadi bisa sedekah gitu di waktu sahur itu. Atau berkumpul bersamanya untuk makan, berkumpul bersama orang yang sedang butuh untuk makan, kita berkumpul dengannya untuk makan bareng. Ngajak dia makan bareng sahur ya. Kalau dulu-dulu bahkan sebagian masjid itu memang ada sahur berjamaah gitu. Jadi berapa DKM, berapa jemaah itu memang sahurnya di masjid ada seperti itu. Walaupun itu bukan yang direkomendasikan, tetapi boleh jika dilakukan. Juga aspek lain dari manfaat sahur yaitu mendorong untuk berzikir dan berdoa pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Karena dia terjaga ketika itu. Dibandingkan dengan orang yang gak sahur, yang tidur sampai subuh, maka ya tentu gak bakal melakukan hal ini. Ya. Juga kesempatan yang dapat mengingatkan untuk berniat puasa bagi orang yang lupa berniat sebelum ia tidur. Jadi emang Ramadan maka tiap malam kita niat besok bakal puasa. Setiap malam. Ya. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, boleh jadi keberkahan itu kembali ke hal-hal yang bersifat ukhrawi yaitu akhirat karena menegakkan sunnah menyebabkan ada dan bertambahnya pahala. Boleh jadi pula keberkahannya kembali kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti kekuatan tubuh untuk berpuasa serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi orang yang berpuasa tanpa adanya sesuatu yang membahayakan dan memberatkan. Nah ini, sebagian amal soleh itu memiliki impact duniawi. Tentu setelah impact ukhrawi, pahala dari Allah, sebagian amal soleh memang memiliki imbas positif untuk dunia kita. Tapi dalam beramal soleh yang memang pada asalnya harus lillahi ta'ala dan mencari akhirat, maka imbas duniawi ini tidak boleh dijadikan sebagai tujuan dominan. Ini detail masalah yang dakik, masalah yang
perlu diulas sering-sering, baik terhadap para dai atau penuntut ilmu dan orang-orang awam. Ketika itu amal soleh, dan kemudian dari amal soleh itu kita tahu ada imbas positif duniawi, entah uang, entah itu adalah yaitu dipanjangkan umur, atau mendapat penghormatan dari manusia karena amal soleh itu semua duniawi yang memang imbasnya, efek baiknya, tetapi tidak boleh dijadikan niatan dominan, tidak boleh. Dan itu termasuk syirik. Karena iradatul dunya bi'amalil akhirah, yaitu menginginkan murni dunia dengan amalan yang harusnya untuk akhirat. Walaupun di dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan benefit duniawi dari beberapa amal soleh, tapi itu bukan maksud Nabi bahwa kita itu kalau mau beramal kayak itu niatin buat ini, niatin buat dunia, enggak. Yaitu niatin cari akhiratnya, cari pahala dari Allah. Adapun dunianya boleh diniatkan jika memang ada dalil yang memberikan imbas itu, yang menerangkan adanya efek duniawi itu, boleh diniatkan, tapi bukan yang prominent, bukan yang dominan. Kayak misalnya masalah rizki. Rizki itu adalah keduniaan. Boleh kita minta sama Allah rizki. Boleh pula kita beramal soleh dengan amalan yang memang Rasulullah kabarkan diluaskan rizki gara-gara amalan itu. Boleh, kita ada pikiran kayak itu boleh. Tapi menjadikan itu sebagai dominan niatan, maka ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Ya. Gitu, saya kasih contoh. Misalnya contoh tahun ini perdagangan antum itu turun, ya, grafiknya. Atau memang qadarullah tahun-tahun ini banyak sekali dan di mana-mana tahun-tahun ini uang itu atau ya uang itu sesuatu yang mungkin tetap penghasilan kita sama tapi kayak pemasukan sama namun kebutuhan lebih tinggi gitu loh. Jadi seolah-olah lebih kurang. Lalu kemudian antum membaca hadis, barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya maka hendaklah silaturahim. Maka antum pun ke rumah paman antum. Apa yang antum pikirkan dan niatkan dari itu adalah hanya nanti bakal diluaskan rezeki saya. Ini enggak boleh. Enggak ada keinginan pahala, enggak ada pikiran buat nyari pahala, enggak ada. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya, bukan masalah jeleknya silaturahim, bukan. Tapi silaturahim itu syariat, amal ibadah. Maka kalau tidak menginginkan akhirat dari amal ibadah, maka ada dua kemungkinan. Dia enggak mikirin apa-apa dalam ibadah itu, dan itu berarti ya aneh gitu. Ngapain antum melakukan itu kok enggak mikirin apa-apa, enggak ada tujuan. Atau kedua, dia ada tujuan duniawi murni atau dominan. Ini yang berbahaya. Tidak boleh. Orang mengira hal-hal seperti ini tuh, hal-hal seperti ini bukan syirik, ini syirik. Ini syirik kecil cuma. Ini syirik kecil. Salawat itu adalah amal soleh. Namun kalau antum melihat barang orang terus antum salawatin supaya nanti bisa dapat barang itu, lah ini bid'ah dan juga bisa menjadi syirik karena antum berselawat murni hanya demi mendapatkan dunia ini. Murni hanya pengen mendapatkan perhiasan ini. Ya, ini termasuk bagian dari syirik dan juga bid'ah karena enggak ada untuk mendapatkan barang tertentu diselawatin. Ini enggak ada syariat seperti itu. Itu syariat Mansuri namanya, ya. Dari Yusuf Mansur. Nah, dan amalan lain. Hatta antum sedekah, murni cuman pengen gini, bedakan. Antum sedekah mengharap pahala dari Allah, tapi juga ada ikutan keinginan supaya next dilancarkan rezeki saya. Itu nggak apa-apa.
Enggak, yang kita maksud adalah kayak antum sedekah, antum tuh enggak mikirin tentang Allah, ini enggak mikirin tentang ganjaran dari Allah, pahala dari enggak ada pikiran kayak gitu. Yang ada nih kalau misalnya saya sedekah 10.000 bakal dikasih nanti 100.000 sama Allah. Ini juga mansuri juga ini ya. Kalau saya sedekah 100.000, 1 juta bakal dikasih 10 juta, saya tunggu nanti. Jadi apa? Jadi ini kesyirikan sebenarnya. Ini ajaran seperti ini membuat kita kalau beramal itu materialistis, duniawi saja yang dipikirkan dan yang didambakan tuh nanti nih gue berdapat apa nih. Seperti itu, seolah dia kalau beramal tuh ngatur Allah akan dunianya gitu. Ini enggak benar. Ini enggak benar. Antum baca kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Ada salah satu bab di situ namanya bab iradatud dunya bab iradatid dunya bi amril akhirah. Menginginkan dunia murni dengan amalan akhirat, amalan agama, dunia murni yang diinginkan. Maka ini masuk dalam syirik kata para ulama. Tapi kalau memang niatannya adalah lillahi ta'ala dan nyari akhirat dari awal tersebut, cuman amalan ini memang ada imbas duniawinya, ya saya pengen juga itu nanti, tapi bukan yang dominan, maka ini boleh, nggak apa-apa. Nah istighfar misalnya, betul istighfar itu akan dengan izin Allah memberikan efek rezeki kita diperluas, betul. Tapi kan istighfar artinya apa? Minta ampun. Kalau ya astagfirullah, itu kita tuh nggak ada pengen minta ampun sebenarnya, nggak ngerasa berdosa kok saya cuma istighfar karena pengen apa? Dapat fulus. Nah ini kan berarti labelnya amal soleh, amal akhirat supaya diampunin, tapi nggak ada pikiran pengen diampunin. Cuman supaya apa? Supaya dilancarkan rezeki dunianya. Nih jebakannya di sini jemaah sekalian. Jebakannya di sini, ya. Nah, namanya istighfar ya minta ampun. Dan yang dominan di pikiran yaitu merasa punya dosa dan minta supaya diampunin, itu sebenarnya bukan malah astagfirullah terus terbayang di pikirannya nanti saya bakal dapat duit ini, saya dapat rezeki ini, enggak lah. Ya, begitu. Puasa bagi orang yang punya penyakit, dokter nyaranin kamu puasa. Kalau puasa itu memperbagus proses pencernaan kamu dan insya Allah sembuh. Wah, akhirnya puasanya puasa bukan puasa mutlak. Kalau puasa mutlak mah nahan aja makan. Tapi ini puasa Ramadan yang pahalanya besar dan dia enggak mikirin pahala, enggak ngarep pahala dari Allah. Yang dia ngarep apa? Supaya gue sehat. Ini juga bagian dari apa? Syirik. Karena enggak menginginkan apa yang ada pada Allah dan menginginkan apa yang ada di dunianya. Ya, ini berbahaya. Di akhirat itu enggak dapat apa-apa dari amalannya itu bisa-bisa. Lihat di surat Al-Baqarah, ada orang-orang berhaji, habis haji dia terus minta sama Allah, lu mintanya cuma dunia doang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah gitu doang. Ya Rabb kami berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Dunia doang yang dicari, yang diinginkan. Apa kata Allah? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka di akhirat nanti tidak dapat bagian. Karena doa aja cuma minta dunia. Gitu loh. Kayak nggak pengen di akhirat tuh kayak nggak ada gambar, nggak ada kemauan untuk akhiratnya apa, nggak ada. Manusia itu orang kita nih, kalau didoain soal rizki itu paling ngaminin. Tapi kalau didoain dapat hidayah tersinggung. Paham gak maksudnya Pak? Orang kita, kalau orang Indonesia, ya semoga lancar rezekinya Pak ya. Amin, senang dia. Tapi kita bilang, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Lo kira gue sesat? Marah dia. Gitu.
Kalau rizki, karena rizki itu banyak orang stereotip rizki itu adalah duit. Jadi bisa beli apa aja gitu. Bah, mudah-mudahan rezekinya ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan bapak ibu Allah beri hidayah dan petunjuk menuju sunnah Nabi. Bentar dulu, kata mereka. Maksudnya apa nih? Emang dikira kita sesat apa? Gitu mulai. Tuh. Padahal harusnya apa? Padahal harusnya makin amin juga gitu. Sekarang kalau misalnya kita dibilang, semoga Allah lancarin rezeki antum, amin. Jazakallah khair, udah doain anak, alhamdulillah. Sama kita dibilang hadakallah. Feel-nya beda. Semoga Allah beri kamu hidayah. Karena kita mikirnya kalau kita didoakan supaya dapat hidayah, seolah kita lagi sesat sehingga ditunjukin. Padahal mau kita sesat atau enggak, hidayah itu harus selalu kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap sholat kita minta hidayah. Tapi orang banyak tersinggung dengan itu. Ya. Karena makin kemari makin materialistis. Ya, bukan hidayah itu kayak seolah-olah bukan suatu hal yang dahsyat, bukan suatu hal yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih ke rezeki dan materi saja. Padahal jemaah sekalian, seseorang ketika dapat rezeki tapi nggak dapat hidayah, rezeki bisa jadi bala buat dia. Tapi seseorang ketika dia dapat hidayah, maka hidayah itu rezeki yang lebih besar daripada materi. Gitu. Orang yang dapat rezeki banyak, tapi yang dapat hidayah untuk mengelola rezeki dengan benar dan dengan benar sesuai syariat atau jujur, itu enggak semua orang. Maka enggak banyak. Jadi dapat rezeki ya, hidayah enggak. Ya, bohong, manipulatif, pura-pura, zalim, nilep atau apa, semua itu enggak dapat hidayah, tapi dapat rezeki, dapat. Nah, ada fulan dapat hidayah, walaupun rezeki materi enggak seberapa, tapi dia dapat hidayah. Ini lebih mahal dibandingkan sebatas rezeki materi. Kalau kita beramal masih cuman mikir dapat apa, benefit apa dari dunia kalau saya beramal ini, berarti kita kiblatnya itu masih materi. Dan sebenarnya di tatanan New World Order atau tatanan gaya dunia baru atau Illuminati dan semisalnya itu, dalam teori konspirasi, kita ini memang sedang digodok dan diformat supaya lebih materialistis gitu, supaya lebih apa-apa dihitung secara materialistis. Itu sebenarnya kita menuju situ. Ya, tinggal kita ini gimana nih, mau punya prinsip dan moral apa enggak, masih mau megang agama apa enggak. Tapi memang sekarang apa-apa dibuat materialistis tanpa sadar, dibuat seperti itu. Nanti makin sadar insya Allah kita. Sampai bukan tidak mungkin nanti ada sebagian orang yang enggan puasa karena enggak merasa ada benefit apa-apa buat dia dari segi dunianya. Bukan tidak mungkin. Loh, bukannya sekarang tidak sedikit orang mau sholat aja males karena saya dapat apa dari sholat. Ya, mohon maaf ya teman-teman yang tadi situ yang apa? Tukang bangunan itu. Ya, nah, sempat nggak lihat tadi pas masuk karena udah kumat. Apa sih itu kok kayak banyak itu, apa orang gitu? Pas tabayun tadi bener orang ternyata. Ya. Jadi kalau sholat aja masih dimaterialistiskan, apalagi amal ibadah lain. Gitu. Jadi kalau mau beramal harus mikir, saya dapat apa dengan amal ini di dunia ini? Dapat akhirat insya Allah. Enggak dunia, saya pengen dunia ini. Nah, puasa Ramadan dari sahurnya sampai bukanya itu enggak usah mikirin gitu kan kita. Kalaupun memang kita punya penyakit di pencernaan, yang kata dokter dengan puasa
insya Allah metabolisme bagus dan juga pencernaannya bagus. Ya alhamdulillah, tapi nggak boleh itu menjadi niatan dominan. Dan kita harus membiasakan jemaah, terutama dalam masa sedekah. Kita tuh mulai makin kemari karena memang tekanan ekonomi ya. Sedekah itu, nafkah atau sedekah, itu harus apa saya dapatnya ini di dunia ini? Saya di feedback apa nih dari sedekah saya? Harus gitu. Harus gitu. Sekarang mulai seperti itu orang-orang. Ya. Saya dapat benefit dunia apa dari ini? Coba pikirin bahwa saya dari sedekah ini Allah yang akan kasih ganjaran di dunia dan akhirat. Anda nggak tahu kalau di muhsinin apakah makin sedikit infak jemaah atau enggak, Anda nggak tahu. Tapi laporan dari beberapa teman-teman DKM di masjid-masjid lain, itu memang belakangan ini animo untuk sedekah di jemaah itu menurun. Jadi ketika buka tromol dibuka dihitung, nggak beda sama yang tahun-tahun sebelum pandemi terutama, sekarang menurun. Ya kita nggak tahu masing-masing persisnya gimana alasannya. Tapi diantaranya faktor ekonomi yang memang ya. Dua, memang sebenarnya tanpa kita mungkin sadar, kita mulai merambat ke cara berpikir kalau mau sedekah, kira-kira feedbacknya apa nanti saya kalau misalnya sedekah. Apakah saya bakal dihormatin? Apakah saya akan dianggap oleh orang-orang masjid? Apakah. Jadi nilai maknawi janji akhirat seolah mulai pudar di hatinya. Begitu. Ya. Ini hal yang Anda kadang pengen memperpanjang perbincangan seperti ini karena tidak sedikit dari orang udah mulai nggak baik, udah mulai bertanya materi apa kalau saya berbuat baik. Itu amat disayangkan sehingga simpati dan empati masyarakat itu berkurang. Ya, berkurang. Di wahana ini terutama karena wahana dari blok M kemari. Karena kalau blok A ke blok itu udah senior mereka. Orang-orangnya udah pada mulai tua. Tapi blok M kemari, Pak Fendi lebih tahu, usia rentang antara 30 sampai 47, sekitar itu banyak rata-rata gitu. Ya, yang mana itu usia produktif dan usia lagi sedih-sedihnya hidup. Karena anak-anak mulai SMP, biaya hidup makin tinggi, ego masing-masing makin tinggi, dan tekanan ekonomi itu berdampak pada sikap kita sebenarnya. Beneran. Antum bisa ngelihat mungkin ada perbedaan pergaulan antara Anda belum tahu ya kalau di blok A karena mereka udah lebih solid ya mungkin ya karena udah lebih berkarat lah gitu. Dibandingkan yang blok M kemari dan paling muda blok V. Paling mudanya wahana kan blok V ya Pak ya. Dan mungkin dari segi usia lebih muda ke sana rata-rata. Mungkin. Ya. Umumnya dibandingkan yang blok-blok ini. Makin kemarin makin sana makin agak nih. Konflik misalnya tentang ke-RT-an. Ya. Mau jadi RT ini nggak jadi ini jadi copot emosi warga, emosi masyarakat, emosi Pak mantan RT, emosi ini emosi itu terjadi di wahana. Kenapa ada konflik-konflik seperti ini? Terus bukan pada musyawarah, pada pakai ego masing-masing. Di tahun-tahun awal dulu membangun, membina bersama, pada hangat semuanya karena masih tai ayam, masih hangat. Tapi lama-kelamaan ketika mulai urusan kehidupan itu mulai
Beda sikap satu sama lain, nggak mau ngapain ngumpul lagi, ngeri lagi nggak mau. Dan mulai berpikir benefit apa gue kalau misalnya gue ngumpul, benefit apa gue kalau misalnya gue sedekah, apa benefitnya gitu. Soal CCTV banyak ribut di beberapa tempat, banyak ribut. Iuran sekian, aduh nggak mau, mahal. Padahal pikir benefitnya apa? Ah rumah saya juga jauh kok dari jalan raya, masa sih? Tuh, mikir gitu. Jadi kalau mau ini nih harus apa benefitnya buat saya? Bukan apa benefitnya buat masyarakat umum gitu misalnya. Itu terjadi karena emang tekanan ekonomi coba. Ini kita misalnya ngomongin ini di wahana, ya emang kayak gini nih. Makanya sikap orang-orang wahana itu, orang kita nih, ya satu ke yang lainnya, yang sesama jemaah masjid masih oke lah ketemu gitu loh. Tapi yang bukan sama masjid, jemaah masjid, kadang lengos. Padahal dulu teman lama, tahu dia tetangganya, enggak nyapa, enggak apa, karena udah punya pikiran masing-masing. Mungkin bertanya apa benefitnya saya berteman sama dia, udah gitu udah. Dan seperti itu, bukan karena sibuk, bukan karena apa, emang karena udah nafsi-nafsi. Karena pikiran kita ini ketika sudah dibuat apa-apa materialistis, nilai maknawi udah berkurang. Ego-ego masing-masing. Ya, saya di sini pangkatnya begini, kamu cuman begini, jadi nggak usah ngatur saya, nggak usah. Tuh, ini perlu ada yang nengahin. Sayangnya memang nggak ada tetua. Tetua yang dituakan masyarakat seperti kampung-kampung udah nggak ada di mana, nggak ada gitu. Maka materialistis gitu. Nah coba kalau misalnya puasa ini, coba deh puasa. Puasa ini kalau kita pikir-pikir, ternyata selama ini kita puasa tuh nyari apa coba? Coba nyari apa? Nyari pahala dari Allah. Benefit dunia dapat nggak? Mungkin kesehatan lebih bagus. Tapi coba kalau kita pikirin nggak juga kita dapat kesehatan. Karena buka puasanya yang manis-manis. Sama aja sebenarnya. Udah kalau itunya udahlah susah lah kalau buka puasa karena manis-manis iya, garam iya, asin iya, semua dihabek, makan, balas dendam karena belasan jam nggak makan, makan lahap semuanya. Tetap aja penyakit gitu loh. Jadi benefit sehat pun kita nggak mikirin itu kan. Nah terus kita mikirin apa? Mikirin dapat pahala apa gitu di situ. Nah coba kalau misalnya dengan tekanan ekonomi yang sebegininya kita berbuat baik, tulus, ya baik keluarga atau apa, berbuat tulus gitu loh. Nggak usah mencak-mencak kalau nggak dapat gitu. Itu sebenarnya dapat dari Allah gitu. Seperti itu. Memang benar tekanan ekonomi itu berpengaruh pada sikap kita masing-masing dan itu yang terjadi di wahana ini. Ya. Terjadi di wahana ini. Bukan wahana aja sebenarnya, di banyak dari komplek-komplek yang umumnya kepala keluarganya itu rentang usia yang masih produktif dan tertekan dengan biaya hidup. Begitu. Karena generasi milenial ini dan generasi sebenarnya boomer, kebahagiaan kata para psikolog, kebahagiaan mereka itu bentuknya letter U, huruf U di kehidupan. Bukan Gen Z ya, generasi boomer dan milenial. Gimana? U ini maksudnya di awal kehidupan kita sampai masa remaja kuliah kita itu tuh bahagia kita tuh. Tinggi bahagianya kayak dia ini dulu. Nah mulai menurun bahagianya ketika kita udah mulai punya anak yang udah mulai sekolah. Rentang usia 30 sampai 45 atau menuju 50. Itu tuh ibaratnya ini nih 30-an ini. Nanti mulai bahagia lagi pas udah 50 ke atas atau 60. Karena apa? Rumah udah punya. Anak udah punya mantu, udah punya cucu. Pada pulang kampung ke rumah kita, ke rumah kakek nenek, bahagia walaupun punya penyakit tapi bahagia. Nah di situ untuk kebahagiaannya tuh. Makanya jarak yang ini letter U ini usia balita, remaja ini masih bahagia nih.
sama usia tua. Nih usia segini nih, usia kita nih ya, cuma usia rentang 30 sampai 50 nih usia ini. Ini usia lagi nggak bahagia nih. Karena apa? Tekanan ekonomi. Biaya hidup, cost of living. Ini yang membuat kita tuh nafsi-nafsi karena kita di fase ini. Antar mungkin 15 tahun lagi ketika Pak Nur lebih tua daripada sekarang, ya Pak Nur ya, 15 tahun lagi itu insya Allah mulai akur tuh orang-orang. Karena udah ngerasa tua, mulai akur, mulai ngeriung, ya, mulai rajin ibadah tuh nanti bahagia lagi tuh insya Allah gitu. Itu kalau rumahnya udah dibeli, kalau belum dibeli tetap mikir, pusing juga gitu, tuh gitu. Ya beda dengan Gen Z. Gen Z bukan dari awal apa? Ini sedih Gen Z. Iya. Bukan ngejelekin Gen Z, emang nasibnya sedih. Bukan begitu Ahmad, sedih. Apa sedihnya? Karena hidup mereka itu dari awal udah didasari media sosial, internet. Kalau kita kan enggak, kita kan dulu remaja bebas, free, bahagia. Main di real life, di kehidupan nyata. Paling kalau main PS paling dulu. Ini enggak gadget. Standarisasinya sekarang dulu TikTok, Facebook apa ini gadgetnya. Itu enggak bahagia, orang-orang ini enggak bahagia anak ini. Itu kata para psikolog, bukan anak ngarang, bukan ini riset. Ya. Makanya antum lihat setengkar-tengkar atau seego-egonya orang-orang usia milenial ini, ada yang lebih jelek sebenarnya pergaulannya. Itu Gen Z antar tetangga. Itu seringkali nggak sinkron, susah sinkronnya. Kecuali ada tetua yang betul-betul iniin, susah sinkronnya. Kecuali Allah berikan hidayah. Tapi insya Allah kalau antum lihat misalnya di persimpangan di blok-blok masing-masing, anak-anak kecil generasi alfa mereka sudah mulai membaik karena mainnya normal, nggak pakai gadget. Udah cukup Gen Z aja yang kayak gitu dah, gitu. Nah ini berpengaruh pada kebahagiaan dan materialistisnya. Nah, mudah-mudahan puasa ini menyadarkan kita makin tahu bahwasanya beramal dan nggak usah dimaterialistiskan, yaitu kalau saya beramal ini apa benefit dunia saya dari situ, udah nggak usah. Nyari dari Allah aja. Nanti Allah kasih dunia dan juga akhirat. Begitu jemaah yang ingin Anda ingatkan pada diri Anda. Karena memang nyatanya begitu, tekanan hidup dan beban biaya hidup itu membuat kita melihat apa-apa itu harus dari standar benefit yang kita dapat secara duniawi. Padahal rata-rata amal soleh itu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Melainkan murni harus mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, Allah kasih nanti apa yang Allah inginkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala lancarkan rezeki kita baik di bulan Ramadan atau setelahnya atau sebelumnya. Dan semoga rezeki tersebut adalah rezeki yang berkah. Dan jangan kita tinggalkan zikir pagi petang diantaranya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.